Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin melakukan presentasi dari tugas besar mata kuliah simulasi komputer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fahmi Akbar Abror, NIM 210, ada Hanif Desraina Zakianto, NIM 221, ada Fandi Maulana, NIM 234, dan yang terakhir ada Bayu Bagus Andika, NIM 239. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu tempat penelitian, kami mengambil tempat SPBU Pabilan yang berlokasi di Jalan Ayani Pabilan, Jawa Tengah. Fokusnya pada antrian pertamax motor. Next. Bab 1 yaitu mengenai ruang lingkup sistem. Ruang lingkup sistem di SPBU Pabilan yaitu terutama pada pengguna kendaraan bermotor. Penelitian ini memfokuskan pada sistem pelayanan pengisian pertama untuk sepeda motor. Next. Ruang lingkup sistem yang pertama itu ruang lingkup operasional. Motor datang ke jalur khusus, antri manual, operator mengisi sesuai permintaan, kemudian konsumen membayar tunai atau non-tunai. Satu operator melayani satu motor per pelayanan. Yang kedua, ruang lingkup manajerial. Operator dijadwalkan menjaga kontinuitas layanan, sementara kepala SPBU memantau efektivitas antrian dan kinerja. Next. Yang ketiga yaitu lingkup keuangan. Pendapatan pertama dicatat harian dengan pembayaran tunai dan non-tunai. Laporan keuangan dirilis harian dan bulanan mencakup volume pendapatan serta biaya operasional. Yang keempat, ruang lingkup teknologi informasi. Dispenser terkoneksi via pos digital dan pelayanan terpantau lewat CCTV. Next. Ruang lingkup sistem yang terakhir yaitu pemasaran. Pemasaran pertama untuk motor melalui promo cashback, program loyalitas via My Pertamina, serta edukasi BBM berkualitas. Next. Permasalahan pada sistem ini adalah masalah operasional, manajerial, masalah keuangan, dan yang terakhir masalah teknologi informasi. Next. Model konseptual bisa dilihat pada sebelah kiri, dan karakteristik dari SPBU Pabilan ini menggunakan antrian FCFS, dari kedatangan, pengisian, pembayaran, hingga konsumen meninggalkan area SPBU. Next. Bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya, perkenalkan nama saya Fandi Maulana, NIM 234, akan menjelaskan di bab 2. Yang pertama ada analisis input. Analisis input itu terdiri dari dua, yaitu ada sumber data pengamatan, yaitu data primer yang digunakan untuk pengamatan, yaitu adalah jumlah antrian pertama yang datang ke SPBU Pabelan. Yang kedua ada hasil pengamatan, nah data yang akan diolah didapatkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Data yang diikuti oleh distribusi eksponensial, yaitu salah satu jenis distribusi probabilitas kontinu dan disebut juga dengan data eksponensial. Next. Selanjutnya ada pengolahan data. Dapat dilihat pada gambar, data distribusi eksponensial pada interval arrival time. Itu data distribusi eksponensial dapat digunakan untuk memodelkan waktu antara kejadian acak dalam berbagai proses, terutama dalam kejadian tersebut terjadi secara independen dan kontinu dengan rata-rata yang konstan. Next. Selanjutnya pengolahan data. Dapat dilihat pada tabel teorema limit sentral, yaitu menggunakan uji Gonez-Ovid. Berdasarkan pada data pengujian di atas, diketahui nilai hitung yaitu sebesar 0,152 dan nilai tabel sebesar 5,91. Sehingga data diterima karena nilai hitung lebih kecil daripada tabel, jadi dapat disimpulkan bahwa data pengamatan tersebut distribusi eksponensial. Next. Pengolahan data yaitu analisis histogram pada interval arrival time. Dapat dilihat pada gambar, data distribusi eksponensial terdapat di sumbu X yang menunjukkan interval waktu, sedangkan pada sumbu Y merupakan interval kelas atas. Dengan pengolahan data dapat disimpulkan pada histogram dengan pengolahan Excel di uji Gonez-Ovid, ditunjukkan frekuensi tertinggi di angka 30 dan di bagian pin merupakan interval kelas atasnya. Next. Pengolahan data dengan isi fit, yaitu ada interval arrival time. Dapat dilihat pada gambar kanan dan gambar kiri. Pada gambar analisis jarak antara kedatangan isi fit dapat dilihat sebagai pengujian dengan Kolmogorov-Smirnov bahwa nilai alfanya 0,02, reject 0 yang artinya data berdistribusi Jacobi. Next. Selanjutnya ada waiting time. Dapat dilihat pada gambar, yaitu ada ujinya dan ada grafiknya, yaitu berdasarkan gambar dan grafik di atas, maka dapat dikatakan terbukti mengikuti distribusi Weibull di KP. Dan ini menunjukkan pada kurva distribusi yang sesuai dengan bentuk histogram dan hasil uji Kolmogorov-Smirnov underline Darling dan Discord tidak menolak distribusi Weibull. Next. Selanjutnya service time dapat dilihat pada gambar, ada ujinya dan juga ada grafiknya. Distribusi waktu pelayanan mengikuti distribusi Weibull didukung fit histogram dan uji Kolmogorov-Smirnov Darling dan T-square yang tidak menolak hipotesis, sehingga WKB dianggap cocok untuk model waktu pelayanan. Next. Selanjutnya time in system, ya dapat dilihat pada gambar, berdasarkan gambar dan grafik, hasil dari distribusi data waktu dalam sistem mengikuti distribusi general logistik. Karena kurva yang distribusi mengikuti pola histogram dengan baik dan nilai p-value dan nilai uji Kolmogorov-Smirnov Darling dan T-square lebih besar dan nilai kritis pada setiap tingkat signifikansi. Next. Yang terakhir ini ada foto dari kegiatan kita yang dilakukan pada Senin 19 Mei 2025 dengan waktu yaitu di jam 11.47 sampai dengan jam 12.24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Fahmi Akbar Abror dengan NIM D600-220-210. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu tentang simulasi. Untuk simulasi sendiri, mensimulasikan SPBU Pabelan ini menggunakan software AniLogic yang merupakan perangkat lunak pemodelan multi metode yang digunakan untuk mengembangkan model simulasi dan analisis berbasis student. Untuk skenario pertama yaitu skenario yang disusun
berdasarkan kondisi nyata yang sedang terjadi di lapangan. Dalam skenario ini, semua data, fakta, dan variabel yang digunakan benar-benar mencerminkan keadaan yang diamati tanpa adanya penyesuaian atau simulasi. Untuk proses kedatangan dilambangkan menggunakan simbol source, yang dimana nilai lambda yaitu 0,027 dengan rata-rata 1,64 per menit. Untuk proses antrian dilambangkan dengan lambang VIVO yang menggunakan sistem VIVO. Untuk proses pelayanan mengikuti distribusi eksponensial yang berparameter lambda 0,034 dan rata-rata waktu pelayanan sekitar 0,26 menit. Untuk skenario 2 yaitu menggambarkan kondisi di mana jumlah kedatangan customer sangat padat atau tinggi sehingga laju kedatangan pelanggan melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia. Hal ini menyebabkan terbentuknya antrian panjang dan waktu tunggu yang meningkat secara signifikan. Untuk simbol-simbol yang digunakan kurang lebih sama dengan skenario pertama, hanya saja untuk skenario 2 ini proses kedatangan memiliki nilai lambda sebesar 0,027 dengan rata-rata 1,64 per menit dan proses pelayanan mengikuti distribusi eksponensial berparameter lambda 0,034 dan rata-rata waktu pelayanan sebesar 0,90 menit. Untuk skenario ketiga yaitu kondisi di mana tingkat kedatangan customer tetap sama, namun kapasitas pelayanan ditingkatkan dengan peningkatan pelayanan ini. Diharapkan waktu tunggu dan panjang antrean dapat berkurang sehingga sistem menjadi lebih efisien tanpa mengubah pola kedatangan pelanggan. Untuk skenario kedatangan untuk proses kedatangan pada skenario ketiga memiliki nilai lambda sebesar 0,027 dengan nilai rata-rata 1,63 per menit, dan untuk proses pelayanan mengikuti distribusi eksponensial yang memiliki parameter lambda sebesar 0,034 dan rata-rata waktu pelayanan sekitar 0,88 menit. Untuk bab 4 akan dilanjutkan rekan saya. Perkenalkan, saya Bayu Bagus Andika dengan NIM 239. Izin menjelaskan bab 4. Pada bab 4 kali ini akan membahas analisis output. Pada analisis output ini akan menggunakan dua uji. Yang pertama uji verifikasi, yaitu uji verifikasi didefinisikan sebagai kegiatan atau tindakan validasi metode, tetapi hanya pada beberapa karakteristik performa saja. Next. Pada uji verifikasi ini mempunyai beberapa tahap. Yang pertama teknik verifikasi model animasi. Berikut ada tampilannya. Dari teknik ini didapatkan dari model logika simulasi didapatkan sesuai antara model logika dengan keadaan nyata di antrian SPBU pabrikan. Next. Yang kedua, tahap yang kedua yaitu teknik verifikasi model matematis. Berikut tampilan modelnya. Next. Yang ketiga, tahap verifikasi perhitungan Mean comparison. Berikut adalah tabel perhitungannya. Dari tabel tersebut didapatkan berdasarkan perbandingan data aktual dan simulasi rata-rata waktu menunggu, waktu dalam sistem, dan waktu pelayanan menunjukkan perbedaan relatif masing-masing 2,72%, 3,10%, dan 3,80%. Semua di bawah batas toleransi validasi 5%. Hal ini menandakan model simulasi valid secara kuantitatif dan kesalahan relatif rendah. Meski terdapat sisi kecil model mampu mempresentasikan pola hubungan antar variabel secara konsisten dengan perbedaan disebabkan oleh faktor teknis seperti skala waktu simulasi, jumlah entitas, dan distribusi probabilitas layanan. Next. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini, yang pertama, H0 tidak terdapat perbedaan signifikan antara data simulasi dan data aktual. H1 terdapat perbedaan signifikan antara data simulasi dan data aktual. Untuk kriterianya terdapat korelasi apabila nilai sig lebih besar taraf signifikan. Jika nilai sig total lebih dari 0,05 maka H0 diterima, tidak terdapat perbedaan signifikan. Jika nilai sig total kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, terdapat perbedaan yang signifikan. Berikut adalah tampilan uji pair sample statistik. Next. Berikut ada tampilan uji pair sample correlation-nya dan uji paired sample test. Dari hasil uji paired sample test diperoleh nilai selisih rata-rata sebesar 0,1578 menit dengan nilai signifikan total sebesar 0,805. Karena nilai signifikasi ini lebih besar dari taraf signifikan 0,05 maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara hasil simulasi dan data aktual. Dengan demikian, model simulasi dapat dikatakan valid secara statistik dalam mempresentasikan waktu pelayanan yang terjadi di sistem nyata. Next. Yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini menggunakan simulasi logik untuk menganalisis sistem antrian pengisian Pertamax sepeda motor di SPBU Pabelan. Model simulasi terbukti valid secara statistik dengan perbedaan waktu tunggu waktu dalam sistem waktu pelayanan di bawah 5%. Analisis 3 skenario menunjukkan kondisi ini stabil dengan waktu tunggu 3,61 menit dan utilisasi pompa 88%. Saat lonjakan pembeli, waktu tunggu naik menjadi 6,75 menit dengan utilisasi 97%. Beresiko kemacetan. Penambahan satu jalur pelayanan menurunkan waktu tunggu menjadi 2,19 menit dan utilisasi pompa menjadi 66%, meningkatkan efisiensi. Penambahan jalur pengisian terbukti solutif, efektif, dan mengurangi antrian dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Analisis terbukti efektif untuk simulasi sistem nyata. Disarankan SPBU menambah jalur khusus sepeda motor sistem tersebut, mengatur jadwal operasional sesuai pola kunjungan, mendorong pembayaran non tunai, memantau utilisasi pompa dan tenaga kerja, serta rutin melatih petugas. Hasil simulasi dapat dijadikan dasar kebijakan operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.